Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kiram yang saya hormati, para sepuh, para tokoh masyarakat, para mubalik, para asatidzah, juga jajaran takmir masjid Islamic Center Baitus Salam, para hadirin, ibu bapak, segenap jamaah kuliah subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehat semuanya nih, Pak? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Di tengah suasana yang kadang cuaca kurang menentu, ya banyak orang yang terkena pilek, batuk dan lain-lain sebagainya. Alhamdulillah kita semua hadir, ya, menyempatkan waktu pada kesempatan kali ini, memaksa diri kita, memaksa hati kita bersama-sama hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan langkah kaki kita, niat baik kita hadir pagi hari ini jadi wasilah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita. Jadi wasilah semoga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita dan menerima taubat kita. Jadi wasilah semoga Allah mengaruniakan kepada kita keturunan yang saleh dan salihah. Jadi wasilah semoga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selamanya dilimpahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hadirnya kita di sini, semoga kajian kita pada kesempatan kali ini dicatat oleh Allah bagian dari cara kita untuk beriktibar dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kita. Pada kesempatan kali ini seharusnya jadwal yang resmi yaitu Ustaz Fatin Alam, karena beliau lagi berhalangan hadir. Ya, beliau ditunjuk salah satu peserta, ya, dalam rangka menggembirakan Muktamar Muhammadiyah yang akan dihelat bulan November yang akan datang. Maka beliau pada kesempatan ini lagi berada di kota Solo dan beliau melimpahkan jadwal kepada saya, ya, rolling, sehingga jadwal saya yang akan tiba di minggu yang akan datang itu dialihkan kepada beliau. Oleh karena itu, ya, tetap kita kajian kita itu kita lanjutkan tema yang memang diamanahkan kepada kami, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita membahas yaitu tentang Islam, ya, percakapan malaikat Jibril dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membahas tentang Islam. Ya, kalau tidak salah di coretan-coretan yang kami buat waktu itu penjelasannya tentang asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Lalu qiyamul salat. Catatannya sampai pada mendirikan sholat. Catatannya sampai pada mendirikan, mohon maaf, bab iman ya Pak, bukan
Islam. Jadi yaitu tentang al-imanu billah, ya antuminu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi yaitu percakapan antara Nabi Muhammad dengan Rasulullah dengan malaikat Jibril tentang iman, beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, Rasul, ya, hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Nah, pembahasan waktu itu sampai beriman kepada Rasul, ya, bahwa Rasul itu jumlahnya banyak. Jadi beriman terhadap Rasul itu ijmalan wa tafsilian. Sama dengan beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada Rasul. Maknanya beriman di sana ada dua hal. Pertama, ijmalan secara global, tafsilian secara terperinci. Nah, ijmalan itu secara global itu kita beriman. Ya, beriman itu sekali lagi nama tasdiqun bil qalbi, membenarkan di dalam hati kita bahwa Allah telah mengutus manusia-manusia terbaik sebagai utusan. Jumlahnya banyak. Bahwa Allah, kita membenarkan di dalam hati bahwa Allah telah mengutus manusia-manusia pilihan yang berjumlahnya sangat banyak, diutus sebagai utusannya, membawa risalah, membawa ajarannya untuk memperingatkan manusia, basyirah wa nadhirah, memperingatkan manusia, ya, memberikan kabar gembira, menjelaskan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lain-lain tugas para rasul. Itu secara global. Secara terperincinya yang sebagaimana sudah disebutkan di dalam Al-Quran, nama-nama Rasul itu wajib kita imani, wajib kita hafalkan, Pak. Ya, jangan sampai kita lebih hafal nama-nama tokoh sepak bola, nama-nama artis, ya Pak, daripada nama-nama Rasul. Ya, generasi sekarang ya pengapunten juga. Coba tanya saja anak-anak generasi sekarang, ya, walaupun tidak semuanya, ya, miris, ya, lebih hafal nama-nama, ya, pengapunten tokoh sepak bola, misalkan, ya, artis daripada nama-nama Rasul. Padahal beliau adalah suri tauladan kita. Di dalam beberapa riwayat jumlah nabi niku pinten 124.000 nabi. Jumlah Rasul niku dari 124.000 berjumlah, wakilah dalam riwayat lain disebutkan 313. Sementara yang wajib kita ketahui namanya ada 25. Jadi banyak itu, ya, jadi banyak sekali. Dulu kami waktu di pondok itu bahkan ya sampai menghafal nama-nama nabi itu dinazulkan, dilakukan. Ya, usaha di pondok seperti itu dulu, agar hafal nama-nama Rasul. Itu. Ya, diawali dengan sinten Nabi Adam alaihissalam, diakhiri dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi itu nama-nama Rasul. Ya, sebagaimana misalkan penjelasan yang tertulis ya di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, ya, karangan Syekh Az-Zarnuzi. Beliau merinci dengan membuat syair, ya, hadmun ala kulli taklifi ma'rifatin bi anbiya min ba'di 'ashri wa
Idrisun Hudun Su'aibun Salihun wa kadza Zulkifli Adamu bil Muhtari qad khutimu. Dalam syair ini dijelaskan kurang lebih bahwa hatmun ala kulli muslim, ya, hatmun ala kulli dzin taklifi ma'rifatin ala anbiya'i alladzi qad ulimu. Kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan mengetahui nama-nama nabi yang berjumlah 25 secara terperinci. Ibu Pak, secara terperinci, artinya kita hafal nama-namanya. Yang terangkum dalam ayat fitilka hujjatuna. Itu saya lupa nama suratnya itu. Cari saja ayat fitilka hujjatuna. Fitilka hujjatuna ini kalau nggak salah Al-Anbiya. Nah, dalam ayat ini terangkum sekaligus tersusun. Bukan tersusun apa, disebutkan secara langsung berapa nama nabi berjumlah 18 orang. Nama-nama nabi berjumlah 18 orang. Di luar ayat fitil kahujatuna ada 7 orang. Ya, berarti 7 tambah 8 pintar 25. Suwun ya. Mari kita sarang-sarang bareng-bareng Pak, ya, mengetahui kembali nama-nama nabi secara terperinci. Kita ajarkan kepada putra-putri kita. Kenapa? Karena beliau-beliau menjadi suri tauladan kepada untuk kita. Jadi kisah nabi itu menjadi suri tauladan untuk kita. Bon. Lanjutkan. Selanjutnya, ketika kita sudah memahami, beriman kepada Nabi, beriman kepada Rasul, selanjutnya adalah beriman kepada hari akhir. Selanjutnya adalah percakapan malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad SAW. Al-imanu bil yaumil akhir, atau di sini wal yaumil akhir. Wal yaumil akhir yaitu beriman terhadap hari akhir. Nah, beriman terhadap hari akhir itu menjadi salah satu di antara pokok-pokok keimanan. Makanya Nabi biasanya di dalam hadisnya seperti ini Pak, garansinya. Jadi menjadi garansi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana billahi wal yawmil akhir fala yu'ti jarahu, dan lain-lain. Kata Nabi apa? Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik. Jadi beriman terhadap Allah dan hari akhir itu seakan-akan menjadi garansi orang dapat berbuat baik. Jadi kalau orang berbuat baik, ya minimal garansinya tadi apa? Orang itu beriman terhadap Allah dan hari akhir. Nah, kenapa orang beriman terhadap hari akhir itu menjadi garansi bahwa orang itu akan berbuat baik? Karena orang berbuat baik itu seharusnya memang fokus terhadap ganjaran pahala di akhirat. Jadi orang yang berbuat baik itu tidak berharap unsur dunia. Idealnya
Contoh kita sekarang sholat subuh. Sholat subuh berjamaah tadi. Apakah di masjid ini ada pengumuman misalkan siapa saja ikut sholat subuh di Masjid Islamic Center Baitul Salam Selawi, setelah sholat subuh dibagi amplop, ya, di dalamnya itu masing-masing 1 juta orang setiap hari. Ada? Nah. Pertanyaannya kenapa panjenengan dan kita semua sholat tadi? Karena orientasinya akhirat. Gitu. Jadi sholatnya kita tadi, ibadahnya kita, termasuk ngaji kita pada kesempatan pagi hari ini, orientasinya bukan dunia tapi akhirat. Maka menjadi tolak ukur di akhirat nanti, menjadi tolak ukur tadi. Ya karena di akhirat kita berharap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan surga dari Allah Subhanahu wa taala yang khalidina fiha, kekal di dalamnya. Sementara di dunia umur kita berapa, Pak? Masing-masing ya manusia itu berbeda-beda, tapi secara umum tidak jarang lah yang mencapai usia 100 tahun, itu jarang. Ya, kemarin Dr. Yusuf Wartowi itu usianya memang panjang, itu juga sampai berapa? Kurang lebih 90 tahun. Setelah itu yang meninggal. Ya begitu pun kita nggak tahu jatah kita di Lauh Mahfuz itu umur kita yang sudah tertulis berapa. Ya, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, ya, ada yang 60 tahun, 70 tahun, 80, 100 barangkali. Tapi setelah itu ya meninggal. Jadi nggak ada usia yang panjang, usia yang khalidina fil ardh, nggak ada. Yang selamanya di dunia itu nggak ada. Maka karena nggak ada orang yang kekal di dunia, umat muslim, orang-orang beriman itu diajari di dalam Al-Quran. Maka berbuat baik di dunia itu karena Allah, karena berharap ridho Allah, karena berharap rahmat Gusti Allah, karena berharap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kelak setelah meninggal. Dan itu bakal kekal. Maka seyogianya orang-orang beriman beramal baik, ya, beramal ibadah, melakukan ibadah yang tidak berharap orientasi dunia. Kenapa? Karena dunia itu hanya sementara. Karena dunia itu tidak kekal. Yang kekal itu adalah akhirat. Maka ketika orang beriman melakukan ibadah, orientasinya adalah orientasi akhirat. Maka kata Nabi, orang yang beribadah, orang beriman, ya, kata Nabi, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, diantaranya adalah hendaklah memuliakan tamu, berbuat baik dengan tetangga, silaturahim, dan lain-lain. Karena apa? Karena otomatis berharapnya orientasi akhirat. Tolak ukurnya adalah akhirat. Itu Pak. Ya. Nah, jadi beriman kepada hari akhir itu menjadi tolak ukur. Seseorang melakukan ibadah itu karena dunia apa karena akhirat. Itu. Sehingga ketika orang yang beriman terhadap hari akhir, dia akan melakukan beribadah itu dengan ikhlas. Ikhlas. Bekerja itu dengan ikhlas. Beribadah dengan ikhlas, bekerja dengan ikhlas, berbuat dengan ikhlas. Ikhlas itu maknanya menurut saya pribadi, di antara pendapat saya pribadi, ini pribadi bukan pribadi tunggal mengutip beberapa guru saya. Ikhlas itu di antara maknanya adalah proporsional dan profesional. Ikhlas itu juga bisa dimaknai sungguh-sungguh. Ya. Ikhlas kaitannya misalkan bekerja dengan ikhlas, maknanya apa Pak? Bekerja dengan profesional dan proporsional. Jadi ikhlas itu bukan berarti misalkan dalam konteks pekerjaan, ikhlas itu tidak digaji, enggak. Ya. Saya kerja Mas Arif ikhlas saya kerja. Ya. Sampai gak digaji pun ikhlas. Bukan seperti itu Pak.
Dalam konteks pekerjaan, ikhlas itu bukan berarti tidak digaji, tapi ikhlas itu diantara maknanya dalam konteks pekerjaan apa? Bekerja secara profesional dan proporsional. Artinya kita bekerja, menggeluti pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh, itu ikhlas. Ada bos di sana, yuk kita kerja sungguh-sungguh. Tidak ada bos juga, kita kerja dengan sungguh-sungguh. Kalau misalkan konteksnya pengusaha, ya, tetap menerapkan konsep sungguh-sungguh. Tidak menilai, tidak berharap penilaian orang lain, akan tetapi kita niati kerja itu ya kerja dengan sungguh-sungguh, dengan niat untuk menghidupi keluarga, mencari harta yang halal, bagian dari pengabdian hidup. Karena bekerja yang sungguh-sungguh dengan niatan tadi mencari nafkah yang halal juga bagian dari ibadah. Adapun ikhlas dalam konteks ukhrawi, ya, seperti sekarang ini, ya, kita misalkan ngaji, ya tentu itu tidak berharap perkara-perkara duniawi, ya, seperti mubalik itu ya menjauh, berusaha hatinya menjauhkan hatinya dari unsur-unsur dunia. Apalagi ada mubalik, ya, isi pengajian kok ditarif, itu haram hukumnya. bukan kata saya, kata Profesor Dr. Haji Mustafa Ali Ya'qub. Ketika menafsirkan ayat di dalam Al-Quran, di dalam surat Yasin, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ittabi'u, ikutilah. Ya. Ikutilah orang-orang itu yang mendapat petunjuk. Jadi Nabi Isa itu mengirimkan muridnya. Ini sedikit ya Pak, meluruskan. Jadi ada beberapa mubalik di YouTube itu menjelaskan Allah mengutus 3 orang rasul kepada penduduk Turki Antakya. Rasul di sana bukan makna rasul nabi, bukan, tapi rasul di sana maknanya rasul utusan. Karena rasul yang nabi statusnya hanya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa mengutus 3 orang muridnya, itu yang tepat. Bukan Allah mengutus 3 nabi. Karena konteks ayat itu berbicara secara umum, berbicara kisah di zaman Nabi Isa. Jadi Nabi Isa mengutus 3 orang muridnya. Dalam tafsir dijelaskan, beberapa ahli tafsir menjelaskan, pertama namanya itu Sadok, Sodik, Salom. Ada yang mengatakan Sadok, Sodik, Paulus, dan lain-lain. Intinya 3 orang itu murid Nabi Isa yang diutus oleh Nabi Isa. Jadi fa'arsalna di situ sinten? Ya. Pada hakikatnya Allah mengutus, tapi Nabi Isa mengirim 3 orang muridnya ke negeri Antakya, Turki. 3 orang murid Nabi Isa itu berdakwah dan dibekali oleh karomah. Karena bukan nabi. Karomahnya seperti mukjizatnya Nabi Isa, menyembuhkan orang-orang yang sakit, bahkan bisa membangkitkan mayat yang sudah meninggal. Tapi seluruh penduduk Antakya itu ya kafir, tidak beriman terhadap murid-murid Nabi Isa. Hanya 1 orang yang beriman bernama Habib An-Najjar, yang diabadikan di dalam Al-Quran. Ya, wajah min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Itu kata-kata Habib An-Najjar. Jadi seluruh penduduk Antakya Turki itu musyrik, tidak beriman terhadap ajarannya Nabi Isa. Dengan wasilah 3 orang muridnya tadi, bahkan dibunuh 3 orang tadi. Hanya 1 orang yang beriman, seorang tukang kayu bernama Habib An-Najjar, dan dia itu juga dibunuh sebelum nafasnya keluar. Seorangnya peragat nyawane. Habib An-Najjar itu sempat memberikan nasihat kepada penduduk Antakya Turki tadi. Apa nasihatnya? Ya qaumi ittabi'u
wahai kaumku ikutilah utusan-utusan itu. Maksud utusan itu bukan nabi, tapi murid-murid Nabi Isa yang diutus dari Yerusalem ke Turki. Itu. Nah, kata Habib An-Najjar, kenapa kalian diwajibkan mengikuti orang-orang tadi? Karena orang-orang tadi, ya, kata Habib An-Najjar, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Kriterianya 2. Ikutilah orang-orang tadi, murid-murid Nabi Isa tadi. Kenapa? Karena mereka memberikan nasihat, mengajak kepada jalan Allah, mengajak kepada tauhid, mengajarkan agama, tidak mematok upah, tidak minta upah. Maka ini menjadi dasar. Kata Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub, haram bagi mubalik matok upah. Minta matok beda ya Pak. Tarif. Misalkan mubalik yang tertera ditulis itu, ya termasuk saya kecolok mubalik dihubungi takmir masjid, dihubungi Pak Haji Agus, Mas Arif isi pengajian ya di ICB. Lalu saya ngomong, enggak, tarifnya berapa? Apakah sekali ngisi 10 juta itu sudah haram itu? Ya, nggak boleh. Gimana? Tidak boh. Tarif dengan transport itu beda. Memasang tarif dengan dikasih transport itu beda. Mau balik, ini harus kita jelaskan. Mau balik, ketika dikasih transport, apakah itu memasang tarif? Tidak. Makanya transport mau balik itu beda. Ada saya ngasih pengajian, saya isi pengajian. Tidak dikasih transport enggak masalah. Gitu loh. Ada yang ngasih ya diambil pun kadang tidak untuk semuanya, untuk keluarga. Ya saya sedekahkan lagi, kami sedekahkan lagi. Bahkan Anda mau balik itu setiap dikasih transport Pak, ya saya tak belum bisa kayak gitu. Orang lain tuh nggak tahu, dan orangnya ya ada di sini, yang tertulis di kepengurusan ini. Gitu. Dikasih itu langsung masuk ke panti asuhan. Orang lain nggak tahu ada ya. Gitu. Nah itu tidak masang tarif. Tapi kalau sudah masang tarif, nauzubillah, tidak boleh. Jika Anda mau balik, Ustaz dihubungi, Ustaz ngisi pengajian, monggo Ustaz ngisi ceramah, ngisi kajian, monggo saya bisa, tapi minimal harus ada 8 juta, Ustaz, nauzubillah. Tidak boleh diundang itu. Kenapa? Karena sudah menyalahi ayat ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum. Ikutilah orang-orang yang mengikuti petunjuk yang mengajak kepada kebaikan yang mana mereka tidak mematok upah. Tuh, makanya mau balik itu dituntut punya pekerjaan sendiri. Makanya nasihatnya Gusmus dengan ngerti nggih Gusmus Kiai Haji Mustafa Bisri, salah satu tokoh itu. Apa kata beliau? Pertama kata beliau, sebelum ngaji, sebelum mau balik isi pengajian itu perutnya harus dikenyangkan dulu. Sebelum isi pengajian, bensinnya dipenuhi dulu. Sebelum isi pengajian, mau balik itu harus bawa uang di dompet. Tujuannya apa? Tujuannya menghindari tomat, sesuatu hal yang belum kita dapat. Karena mau balik, alhamdulillah, mudah-mudahan saya terhindar dari itu misalnya. Ya, sebelum isi pengajian, pengajiannya ini malam misalkan malam biasanya yang kita mangan di situ, itu nggak boleh. Jadi mau balik itu berat Pak. Ada etika yang tidak boleh dilanggar. Bukan berarti saya riya ujub, enggak, insya Allah. Insya Allah saya selalu menyediakan dalam dompet. Bahkan ATM saya bawa, di dalamnya ada berapa. Insya Allah untuk memenuhi bensin selesai. Gitu. Beberapa kali saya itu ditegur sama istri karena ada beberapa masjid ketika ngisi pengajian setelah ngaji itu
ada prasmanan, ditegur sama istri itu. Corena prasmanan. Jadi mangan desin. Wah, itu beda, tapi bilang itu beda. Prasmanan itu urusan jamaah, tapi saya sebagai mubalik punya etika. Apa? Makan dulu. Urusan nanti ada suguhan, ada pacetan, ada makanan, bahkan ada sate sekalipun, enggak, itu bukan urusan kita. Kenapa? Urusan kita sebagai mubalik itu sebelum isi pengajian itu perut harus dikenyangkan dulu. Pagi-pagi minimal sebelum pengajian harus minum dulu. Jadi jangan berharap minuman ini, jangan. Walaupun hanya misalkan air putih ya, yang bisa didapat di mana saja, nggak boleh. Alhamdulillah saya tadi sudah ngelakoni 1 gelas sudah ngaji. Ya. Jadi sebelum isi pengajian saya sudah minum 1 gelas air hangat dari rumah itu. Kenapa? Untuk menghindari bahkan sampai urusan minum sekalipun. Katanya nggak gampang, Pak. Tidak gampang. Ada etika. Karena apa? Tadi urusannya akhirat. Kami ngisi pengajian di sini di jadwal juga urusannya akhirat. Panjenengan ngaji ingin mendapat pahala di akhirat. Saya juga ngaji ingin mendapat pahala di akhirat. Ketika ditanya oleh Allah, Arif Hidayat, ilmumu dulu kamu pernah mondok, ilmumu digunakan untuk apa? Ya Rob, yang tahu ngisi pengajian, yang ICB, Nasrul Ilmi, menyebarkan ilmu, memanfaatkan ilmu. Jadi Gusti Allah, kon orang ikhlas, kon ngisi pengajian pengen disebut mubalik, ya nggak ikhlas, ingin mendapatkan nama baik, berarti nggak ikhlas. Tujuannya ingin mendapatkan dunia, berarti nggak ikhlas. Repot, Pak. Jadi mubalik itu seperti itu etikanya. Apa tadi? Etikanya adalah minimal apa? Ya, tidak berharap dunia. Urusan ada orang lain, ada jamaah memberi, itu boleh diambil. Tapi yang haram itu kita mematok, Maka kata Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob, hindarilah berguru kepada mubalik yang memasangkan. Bukan berarti saya ingin diundang, enggak. Ini hanya nasihat. Hindarilah berguru kepada mubalik yang memasangkan. Ya, sehingga menjual agama. Kalau tidak sekian juta saya tidak isi pengajian, itu hati-hati. Pakai IO misalkan, kalau sekarang ya datang ke sini dihubungi IO-nya, kata IO-nya ya minimal disediakanlah berapa misalkan ya, 10 juta untuk hotelnya sekian, untuk ininya sekian, untuk pengirimnya sekian. Wah repot kita pengajian kan. Termasuk mubalik nasional. Mubalik nasional itu banyak yang ikhlas, Pak. Jangan dikira semuanya masang tarif. Kami pernah mengundang ke sini, ke Tegal, khususnya misalkan ya, karena kami aktif di Persyarikatan Muhammadiyah, kami mengundang mubalik dari mana? Dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Contoh misalkan Prof. Haidar Nasir kita undang ke sini dan lain-lain mubalik yang lain. Apakah beliau masang tarif? Enggak. Bagaimana caranya? Kita tanya sama yang pernah undang, itu caranya kayak gitu. Kira-kira ditransportasi berapa ya? Ya dihitung saja tol berapa, kayak gitu. Dihitung saja beliau meninggalkan ajar apa enggak. Caranya seperti itu. Kenapa tujuannya? Agar ilmu yang kita kaji berkah. Agar ilmu yang kita kaji tetap berorientasi akhirat. Kenapa? Ya karena akhirat itu khalidina fiha, kenikmatan yang langgeng, kenikmatan yang kekal. Ya, tentu itu juga karena pemberian Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Justru itu yang menjadi orientasi kita seharusnya. Ya, karena dunia itu sementara, fana, muhdats, cepat berubah. Sekarang senang, besok sedih. Sekarang tertawa, besok menang. Sekarang punya uang, besok tidak punya. Sekarang jomblo, besok nikah, besoknya lagi
duda, seperti itu. Jadi kenikmatannya tidak ada yang kekal. Karena kenikmatannya tidak ada yang kekal, tidak patut dunia menjadi tujuan. Karena kenikmatannya tidak kekal, tidak patut dunia menjadi harapan seterusnya, nggak patut. Itu. Kadang saya ngisi pengajian di sini dalam kondisi sehat. Sekarang diminta Ustaz Fatin Hamam untuk menggantikan kondisi saya dalam keadaan tidak sehat. Ya itulah dunia. Gitu loh. Itu coba. Kan apa tadi beriman terhadap hari akhir itu harus menjadi mindset kita. Beriman terhadap hari akhir itu harus menjadi tujuan kita dalam memondasikan ibadah-ibadah kita. Kita sholat, kenapa mas sholat? Ya karena berharap rahmat lan pahala Gusti Allah di akhirat. Kan gitu. Kenapa mas ibadah? Ya karena berharap pahala dari Gusti. Dalam dunia pekerjaan gimana mas? Ada yang ditanya, mas, kenapa sampai kerjanya kok sergap padahal nggak ditongkrongi bos? Saya kerja sergap karena apa? Kesungguhan saya berharap pahala dari Gusti Allah. Saya bersungguh-sungguh, mau ditongkrongi bos, mau ditinggal bos, tetap saya bekerja secara sungguh. Nah itu ikhlas dalam pekerjaan. Itu, ya Pak. Nah, para hadirin yang saya hormati, ya, tak kira ini rampung ya. Bab iman ya, iman korokot dari orang rampung Pak. Dan penjelasan hari kiamat juga belum selesai. Ya, insya Allah nanti di pertemuan yang akan selanjutnya yang akan datang di jadwal kami akan tetap membahas hari akhir, tapi dalam konteks pembahasan sam'iyah. Jadi ketika berbicara hari akhir itu ada namanya sam'iyah. Sam'iyah itu apa saja? Pertama, nikmat kubur dan siksa kubur. Itu yang ruang lingkup beriman terhadap hari akhir. Ada nikmat kubur, ada siksa kubur, ada pertanyaan dua malaikat, ada setelah itu hari kiamat, hari kebangkitan, ada mahsyar, ada haud telaganya Rasulullah, ada syafaatnya Rasulullah, ada mizan timbangan, ada surga dan neraka. Itu namanya ruang lingkup beriman terhadap hari akhir yang dinamakan dengan sam'iyah. Insya Allah akan kita pelajari di pertemuan yang akan selanjutnya yang akan kita bahas juga nanti, yaitu beriman terhadap qada dan qadar. Karena waktunya sudah pagi, sudah siang, sudah tutup acara kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamu alaikum warahmatullahi